Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah kisah cukup menarik. Ini tentang seorang pemuda yang berangkat ke masjid cuma diantar iblis. Ini kita singkat saja ceritanya. Tepat sepertiga malam, anak muda ini terbangun dari tidur. Dia langsung bergegas ke kamar mandi, bermaksud untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Selesai itu, dia kembali ke kamar. Tibanya di kamar, anak muda ini langsung mengganti bajunya dengan baju yang paling bersih. Dia ganti bajunya dengan baju yang paling rapi. Dia ganti bajunya dengan baju yang paling ia sukai. Setelah itu, dia melaksanakan beberapa rakaat salat sunnah. Kita singkat saja ceritanya. Tibalah waktu subuh. Anak muda ini bermaksud untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Cuman jarak antara rumah ke masjid cukuplah jauh. Ditambah lagi pada saat itu anak muda tidak memiliki alat penerangan satupun. Tapi dia tetap mau berangkat ke masjid, mau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Singkat cerita, dia berangkat dari rumah. Tiba di tengah perjalanan, anak muda ini terjatuh. Alhasil bajunya kotor. Akhirnya pemuda ini memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia bermaksud untuk mengganti pakaiannya. Tibanya di rumah, dia ganti bajunya dengan baju yang paling bersih. Selesai itu, dia berangkat lagi untuk yang kedua kalinya. Di tempat yang sama, anak muda ini entah kenapa kembali terjatuh. Alhasil baju yang ia pakai kotor lagi. Dia memutuskan untuk kembali lagi ke rumah. Tibanya di rumah, dia ganti lagi bajunya dengan baju yang paling bersih. Setelah itu, dia berangkat untuk yang ketiga kalinya. Di tempat yang sama, anak muda ini memang tidak terjatuh. Cuman agak sedikit heran. Kenapa? Karena di tempat ia terjatuh, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bawa obor. Padahal sebetulnya kakek-kakek itu adalah iblis. Cuman anak muda ini belum tahu. Ketemu dia sama si kakek. Ditanya pemuda ini sama si kakek, "Nak, mau kemana kau?" Kata pemuda, "Saya mau ke masjid, kek." "Mau ke masjid?" "Iya." "Biar saya antar," kata si kakek. Anak muda ini kaget. "Kakek ini siapa?" "Udahlah, saya antar," katanya. Singkat cerita, pemuda ini berangkat ke masjid diantar sama kakek yang bawa obor. Yang padahal kakek-kakek ini adalah iblis alaihi la'natullah. Nah, kita singkat ceritanya. Tibalah di halaman masjid. Anak muda ini ngajak sama si kakek, "Kek, ayo kita ke dalam. Kita sholat subuh berjamaah di masjid." Kata si kakek, "Wah, gak bisa, nak." "Kenapa gak bisa?" "Nak, andai kamu tahu," kata si kakek, "saya ini iblis." "Iblis?" "Iya, iblis." Lalu kata pemuda, "Kalau bapak ini iblis, kenapa mau mengantar saya ke masjid?" "Begini ceritanya," kata si kakek, "kau kan tadi pas mau berangkat yang pertama terjatuh kan?" "Iya, saya terjatuh," katanya. "Tahu kau siapa yang dorong?" Kata pemuda, "Saya nggak tahu, wong saya sendiri di situ. Jatuh pun saya sendiri, gak ada yang dorong perasaan." Nah, kata si kakek, "Kau tadi jatuh yang pertama, itu saya yang dorong." "Bapak yang dorong?" "Iya, saya yang dorong." Kata pemuda, "Lalu saya jatuh yang kedua kalinya, siapa yang dorong?" Kata si kakek, "Itu juga sama, saya yang dorong." Nah, pemuda ini penasaran. Karena kan pada berangkat yang ketiga kalinya pemuda ini tidak terjatuh. Bertanya dia sama si kakek, "Kek, tadi kan yang pertama dan yang kedua kakek jatuhkan saya. Lalu kenapa kakek tidak menjatuhkan saya yang ketiga kalinya?"
"Wahai anak muda," kata si kakek, "kau tadi untuk berangkat yang pertama, saya dorong engkau hingga terjatuh. Kau pulang ke rumah, kau berniat lagi. Itu pada saat itu pula Allah sudah mengampuni dosamu. Lalu kamu berangkat lagi yang kedua kalinya, maka pada saat itu pula Allah sudah mengampuni orang-orang yang berada di sekeliling rumahmu." Nah, kata pemuda, "Lalu apa alasan kakek tidak menjatuhkan saya yang ketiga kalinya?" "Nah, ini masalahnya," kata si kakek. "Andai kata saya jatuhkan engkau, saya dorong engkau yang ketiga kalinya, tapi kau tetap berniat mau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka pada saat itu pula Allah akan mengampuni dosa semua orang yang ada di kampungmu." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikayat ini memang cukuplah singkat, cuman banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Ini yang pertama, kita tahu ya bahwasannya seperti itulah usaha setan dalam menggoda manusia, usaha setan dalam menghalangi manusia untuk melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Setan akan selalu berusaha menggoda kita, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, kepada hal-hal yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama setan tidak akan pernah menyerah untuk menggoda manusia dalam beribadah, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dikuatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil ketika seorang manusia, hamba, melaksanakan ibadah, melaksanakan amal baik, melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan keuntungan bukan dirinya saja, tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya mendapatkan keberkahan, keuntungan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga hikayat singkat ini banyak manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Sekian, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.